Demi kenyamanan saat menonton, saya sarankan menggunakan headset ataupun earphone. Dan selamat menonton. Berlatar di sebuah kota di China, yang memperlihatkan sebuah wilayah di tengah kota yang menjadi pusat kuliner tradisional yang bernama Spring Avenue. Di tempat ini tidak hanya terkenal dengan keanekaragaman makanannya, tetapi juga terkenal dengan kehebatan para kokinya. Dan salah satu koki yang cukup terkenal di sana bernama Sky, yang adalah seorang juru masak berbakat dari sebuah restoran tradisional yang bernama The Seven. The Seven ini adalah restoran yang makanannya terkenal paling enak di wilayah Spring Avenue. Pada suatu hari, Sky melihat seorang pengunjung yang datang sambil menyerobot antrian. Kemudian tanpa basa-basi, Sky langsung menegurnya dan memintanya untuk mengantri. Akan tetapi, bukannya mengikuti aturan, pengunjung itu malah mengancam dengan mengatakan bahwa bosnya adalah orang terkaya di sana yang sebentar lagi akan membuka sebuah restoran mewah tepat di depan The Seven. Di tempat lain, di sebuah acara pembaptisan keluarga bangsawan, diperlihatkan seorang chef dengan predikat bintang 3 Michelin yang bernama Paul dan pasangannya yang bernama Mayo, yang kini sedang disewa untuk mempersiapkan hidangan bagi keluarga bangsawan. Paul sendiri merupakan koki berpengalaman dari Prancis yang terkenal akan kemampuannya dalam membuat masakan western. Setelah keluarga bangsawan itu mencicipi makanannya, mereka semua dibuat terkesan dan langsung memuji kelezatan menu yang dihidangkan oleh Paul. Berkat prestasinya itu, Paul akhirnya resmi diangkat menjadi chef kepala di restoran tempat dia bekerja. Namun, di luar dugaan, Paul ternyata menolak tawaran itu dan lebih memilih tantangan baru dengan pergi ke Cina bersama Mayo untuk mengelola sebuah restoran di sana. My roots and consanguinity is firmly. I've decided to leave. Kembali ke Spring Avenue. Saat ini beberapa orang di sana mendengar sebuah kabar bahwa daerah mereka sebentar lagi akan dikembangkan, yang mengakibatkan banyak bangunan tua akan segera digusur. Setelah mendengar rumor itu, Sky yang melamun dan teringat masa kecilnya saat dulu masih tinggal bersama ayahnya. Kala itu, ayahnya yang merupakan seorang koki selalu saja memarahi Sky, bahkan menganggap Sky tidak berbakat untuk menjadi seorang koki. Kemudian, pada suatu hari ayahnya menyuruh Sky untuk memakan mie buatan Sky sendiri, karena ayahnya memutuskan akan pergi mengembangkan karirnya dan meninggalkan Sky pada pamannya yang bernama Seven, yang kelak akan menjadi guru bagi Sky dalam hal memasak. Keesokan harinya, di sebuah pasar, Paul mencari ikan kerapu besar pada seorang pedagang. Namun, pedagang itu mengatakan bahwa ia tidak menjual ikan kerapu. Tidak lama setelah itu, Sky datang dan langsung diberikan ikan kerapu besar yang semula dibilang tidak ada. Paul yang ketika itu protes langsung dijelaskan oleh si pedagang bahwa di Spring Avenue hanya Sky lah yang mampu untuk mengelola ikan itu dengan baik. Dan akan sayang jika ikan itu diberikan pada orang yang tidak bisa mengelola ikan itu. Karena tersinggung, Paul kemudian merebut ikan itu sekaligus bertanya kepada Sky akan dimasak apa ikan itu nantinya. Mulai dari sinilah si pedagang akhirnya menjadi tahu bahwa mereka berdua sama-sama ahli dalam memasak. Dan ikan kerapu besar yang awalnya diperebutkan akhirnya dibagi menjadi 2. Tidak lama setelah itu diperlihatkan sebuah acara peresmian dari restoran yang baru berdiri di depan The Seven, yang bernama Restoran Stellar. Dan kepala chef di restoran mewah itu kebetulan adalah Paul, yang sengaja dipekerjakan karena Paul memiliki predikat bintang 3 Michelin. Karena tidak ingin tersaingi, orang-orang di The Seven kemudian mengadakan diskon yang besar untuk menarik pengunjung. Yang tentunya hal itu menimbulkan keributan di antara keduanya. Dan akibat keributan yang terjadi, kedua kubu pun terlibat perang urat saraf dan bahkan menyanjung masing-masing juru masaknya. Sky yang saat itu baru datang terpaksa harus unjuk kebolehan melawan chef Paul di depan semua orang. Di sini, Paul menunjukkan kemampuannya dalam membuang duri-duri ikan dengan cepat dan bersih,
Sementara itu, Sky menunjukkan kecepatannya dalam memotong, sekaligus juga memisahkan daging ikan dari kulitnya. Pejabat wilayah yang kebetulan menyaksikan duel itu menjadi sangat terkesan, dan ia pun mendaftarkan keduanya untuk ikut kompetisi memasak nasional. Dan apapun hasil dari kompetisi itu tentunya akan mempengaruhi rencana pengembangan dari Spring Avenue. Apakah akan diubah menjadi zona kuliner modern atau tetap dipertahankan untuk dikembangkan menjadi pusat kuliner tradisional? Tidak butuh waktu lama, restoran Stellar menjadi viral, yang membuat Paul langsung diwawancarai oleh stasiun televisi. Di sana, Paul mengatakan bahwa masakan tradisional Cina dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan dalam metode memasaknya. Berbeda dengan masakan Western yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pada malam harinya, Sky mendatangi Uni yang sedang melamun menatap ke arah restoran Stellar. Uni khawatir dengan masa depan restoran yang saat ini semakin sepi pengunjung. Akan tetapi, Sky dengan bijak berkata bahwa Stellar dan Seven mempunyai konsep dan tujuan yang berbeda, di mana The Seven sudah seperti sebuah kantin bagi Spring Avenue yang menyajikan hidangan sederhana khas keluarga. Sky juga menambahkan bahwa dirinya memasak untuk satu tujuan, yaitu agar orang-orang bisa sekaligus senang dan puas. Keesokan harinya, terjadi keributan lagi antara Seven dan Stellar. Namun, kali ini keributan dipicu oleh pengunjung Stellar yang memarkirkan kendaraannya di lahan milik The Seven, yang tentunya membuat pengunjung The Seven maupun pejalan kaki menjadi terganggu. Beberapa hari kemudian, terdengar berita bahwa Sky dan Paul sama-sama terpilih untuk ikut kompetisi memasak nasional. Dan siapapun yang memenangkan kompetisi itu akan melaju ke kompetisi internasional, di mana pemenang di sana akan berkesempatan untuk berduel melawan Dewa Masak yang sudah 2 kali berturut-turut menjuarai kejuaraan kuliner dunia. Dan Dewa Masak itu ternyata adalah ayah dari Sky yang bernama Mountain Co. Saat diwawancarai, Mountain Co ditanya oleh wartawan soal kesamaan marganya dengan salah satu peserta kompetisi yang bernama Sky Co. Namun, secara mengejutkan, Mountain Co justru mengelak dan tidak mengakui bahwa Sky adalah anaknya. Di sisi lain, Mayo tiba-tiba saja mengundang Sky dan Uni untuk makan malam di Stellar. Di sana, mereka disajikan sebuah hidangan pembuka yang mirip dengan telur mata sapi. Akan tetapi, setelah dicoba ternyata itu adalah sebuah dessert, buah-buahan yang dibuat menyerupai telur. Selanjutnya, mereka disajikan makanan vegetarian yang disajikan di dalam sebuah pot. Awalnya, Sky dibuat kagum, namun kemudian perkataan Mayo menyinggung perasaan Sky dan seolah meremehkannya. Hal itu membuat Sky menjadi marah dan mendatangi Paul yang seolah sedang pamer. Kemudian, Paul pun menantang Sky untuk mengolah steak dengan daging premium. Kemudian tanpa basa-basi, Sky langsung mengolahnya dan membuat masakan tradisional dengan cara yang tradisional juga. Sementara itu, Paul yang sudah terbiasa dalam mengolah daging itu memutuskan untuk membuat steak dengan cara modern. Alhasil, setelah Sky mencium aroma steak buatan dari Paul, dia kemudian pergi begitu saja tanpa mencicipi terlebih dahulu. Dari kejadian tadi, membuat Sky menjadi berpikir tentang improvisasi dari sebuah hidangan. Kemudian tidak lama setelah itu, Paman Seven pun menghubunginya dan meminta Sky untuk datang menemuinya. Sesampainya di sana, Sky pun terkejut saat melihat bahwa kini ayahnya sedang bersama Seven di sana. Ayah Sky menjelaskan bahwa dia tidak mengakui Sky sebagai anak karena tidak ingin membuatnya tertekan. Terlebih lagi, ayahnya kini merupakan dewa masak dan apabila Sky sangat yakin dengan kemampuannya, maka buktikanlah di dalam kompetisi dengan cara memenangkannya.
Singkat cerita, kompetisi memasak nasional akhirnya dimulai, di mana Paul yang merupakan chef dengan predikat bintang 3 Michelin akan melawan Sky, seorang koki biasa dari restoran tradisional. Yang keduanya berasal dari daerah yang sama, yaitu Spring Avenue. Peraturan pada kompetisi ini adalah tiap peserta akan diberikan waktu 90 menit untuk membuat hidangan bebas yang akan dinilai oleh 4 orang juri. Dan siapa yang berhasil memenangkan kompetisi ini akan maju mewakili restorannya pada kompetisi internasional yang akan diadakan di Makau. Sky pun berencana membuat hidangan bernama ayam pengemis yang diolah dengan cara tradisional, di mana Sky mengeluarkan tulang ayam tanpa merusak dagingnya. Kemudian setelah itu daging ayam dimasukkan bumbu dan kemudian dibungkus menggunakan daun teratai besar, yang kemudian dimasak menggunakan pasir yang panas. Sementara itu Paul yang terkenal ahli dalam hidangan modern ingin membuat pasta daging ala Prancis dengan perpaduan bahan dan rasa yang dibuat semenarik mungkin dengan plating yang sangat cantik. Setelah masakan keduanya selesai, kini waktunya para juri untuk mencicipi dan juga memberikan penilaian hidangan mereka. Dan di luar dugaan, ternyata masakan Sky dan Paul sama-sama memuaskan dan mendapatkan poin yang sama. Maka dari itu, berdasarkan peraturan kompetisi, ketua juri akan memutuskan siapa yang berhak untuk menjadi pemenang. Dan setelah ketua juri mempertimbangkan, pemenang kompetisi ini akhirnya jatuh kepada Paul. Juri menjelaskan bahwa rasa masakan Sky memanglah sangat enak. Akan tetapi, karena memasak termasuk ke dalam seni, sisi keindahan juga harus diperhatikan. Maka dari itu, para dewan juri pun memutuskan bahwa Paul keluar sebagai pemenangnya. Sky yang sedih kemudian meninggalkan kompetisi sambil mengingat kembali tantangan masa kecil setelah ditinggal ayahnya. Saat itu, Sky memohon pada Paman Seven untuk diajari teknik memasak, karena Sky ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dirinya layak menjadi seorang koki. Keesokan harinya, karena Sky tidak datang ke restoran Paman Seven, akhirnya ia pun mencari dan menemukan Sky yang sedang bermain video game. Di sana, Paman Seven mencoba menyemangati dan menceritakan pengalamannya ketika sedang mengembara. Saat itu, Seven bertemu 2 biksu kecil dan mencoba roti kukus mereka. Kemudian, setelah mencicipi, Seven pun mengkritik bahwa terdapat kesalahan dari pembuatan rotinya, yang mengakibatkan roti itu kurang maksimal. Akan tetapi, bagi para biksu itu, roti mereka tetaplah yang terenak, karena dibuat dari hasil jerih payah sendiri, mulai dari adonan, menanam gandumnya, dan membuat adonannya, hingga mengukusnya, yang membuat mereka sangat menghargai makanan. Dari situlah, Seven akhirnya mengerti dan melihat sebuah makanan dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan, Seven juga meminta Sky untuk membuang semua pikiran negatifnya agar ia bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Di sisi lain, Paul dibuat terkejut karena pemilik restoran memutuskan memilih Mayo untuk mewakili Stellar dalam kompetisi memasak internasional. Rupanya semua itu disebabkan karena Mayo memberitahu sang pemilik bahwa Paul sebenarnya buta dengan rasa, yang membuat Paul selalu memakai catatan resep dalam setiap masakannya. Dan yang lebih parahnya lagi, Mayo selama ini ternyata sudah berselingkuh dengan pemilik restoran. Malam harinya, Paul duduk sendiri dan ia tampak bersedih di sebuah taman kota. Dan di saat yang bersamaan, Sky tanpa sengaja melihatnya dan kemudian mendatanginya. Di sana, mereka berdua saling bercerita tentang masalahnya masing-masing. Mulai dari Paul yang kini dipecat, hingga mengalami buta rasa, hingga Sky yang berkata bahwa dewa masak yang terkenal itu sebenarnya adalah ayahnya. Di Spring Avenue, pemilik Stellar terlihat sedang memaksa Paman Seven untuk menjual restorannya. Karena bangunan itu rencananya akan dirobohkan
untuk modernisasi wilayah di Spring Avenue. Namun, sebelum terjadi keributan, Sky datang bersama Paul dan menjelaskan bahwa Paul tetap memiliki hak sebagai pemenang dan akan mengikuti kompetisi memasak internasional bersama dengan Sky untuk mewakili restoran The Seven. Setelah mendapatkan izin dari Paman Seven, mereka berdua memutuskan untuk berlatih bersama dan saling berbagi ilmu dan membiasakan diri agar bisa bekerja sama. Akhirnya, mereka berdua berangkat menuju Makau, tempat di mana kompetisi memasak berlangsung. Pada kompetisi internasional itu, hadir beberapa tim dari berbagai negara, termasuk juga Mayo yang ternyata hanya sendirian untuk mewakili restoran Stellar. Tantangan kali ini rupanya hanya ada satu babak dengan waktu memasak selama 100 menit. Semua peserta saling menunjukkan kemampuannya masing-masing dengan membuat masakan yang terlihat beraneka ragam. Begitu juga dengan Sky yang masakannya terlihat berbeda daripada biasanya, dan begitu semua masakan peserta selesai, para juri pun langsung mencicipinya satu persatu dan akhirnya memberikan penilaian bahwa pemenang dari kompetisi itu adalah Sky dan Paul. Para juri ketika itu berkomentar bahwa masakan mereka yang bernama tahu mapo dibuat dengan memadukan unsur tradisional dan juga modern, tanpa menghilangkan keasliannya, bahkan dengan komponen pelengkap dan seni penyajian yang membuat masakan mereka menjadi sangat sempurna. Setelah kompetisi selesai, mereka berdua pun mengobrol dan dikarenakan hanya satu orang yang boleh untuk berduel dengan sang dewa masak, maka Paul akhirnya mengalah dan menyuruh Sky agar maju untuk melawan ayahnya. Singkat cerita, di babak final dimulai di mana Sky akan melawan sang dewa masak yang sudah 2 kali berturut-turut menjuarai kompetisi dunia. Para juri ketika itu tidak sabar melihat kemampuan sang dewa masak yang terkenal tidak pernah gagal masakannya. Akan tetapi, di saat pertandingan sudah dimulai, Sky malah melamun yang membuat wajahnya disiram oleh ayahnya sendiri. Sky pun tersadar dan segera mempersiapkan hidangan yang terlihat sangatlah sederhana. Sedangkan ayahnya membuat hidangan yang terlihat sangat berseni dan juga mengagumkan. Para juri yang hadir dibuat kagum dengan keindahan dan seni yang tertuang di dalam hidangan sang dewa masak. Di saat hidangan Sky akan dinilai oleh dewan juri, Sky tidak menyajikannya kepada para juri, melainkan diberikan kepada ayahnya. Ternyata hidangan itu adalah mie yang sama dengan mie yang dulu Sky buat dengan bantuan ayahnya. Rasa kagum tergambar dari wajah ayahnya. Bahkan setelah mie buatan Sky itu dicicipi oleh ayahnya, ia pun memuji kemampuan Sky. Mie sederhana itu membuat ayahnya terharu, hingga ia menghabiskan mie itu sambil menangis di hadapan para penonton dan juri di sana. 要煮得好。記住，叻仔。